Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Debat sengit tersaji antara Prabowo Subianto versus Anies Baswedan di debat Capres Pilpres 2024. Bahkan, menurut Ganjar Pranowo, keduanya bahkan harus saling buka kartu. Hal itu disampaikan saat ketiganya mengikuti debat Capres di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia Jakarta, Selasa 12 Desember 2023 malam. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Awalnya, Capres nomor urut 1 Anies menjawab soal pertanyaan panelis terkait penguatan sistem partai politik atau parpol. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa persoalan saat ini lebih dari sekedar urusan parpol, tapi masyarakat tak percaya dengan demokrasi. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Anies kemudian juga menyinggung adanya pasal karet untuk mengkriminalisasi pihak yang mengkritisi pemerintah. Saat mendapatkan jatah untuk menanggapi, Capres nomor urut 2 Prabowo mengatakan bahwa Anies terlalu berlebihan mengkritik demokrasi di tanah air. Ia menegaskan bahwa Anies tak mungkin terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta jika demokrasi di Indonesia buruk. Pasalnya, Anies diusung oleh Partai Gerindra yang kala itu merupakan oposisi pemerintah. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung. Yang pertama, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita
tidak bertemu dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa.